Untuk menjamin kemajuan pribadi, lebih menguntungkan menjadi orang yang pandai berbicara daripada menjadi orang yang bijaksana ataupun penting di dewan. Carnegie pada tahun 2011. Salah satu kutipan yang menunjukkan bahwa orang yang pandai berbicara lebih banyak mendapat keuntungan daripada orang yang bijaksana atau penting di jajaran dewan. Halo semua, perkenalkan nama saya Nasya Falasarika dengan NIM 230210402049. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang seberapa penting keterampilan berbicara dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Sebelumnya, saya ingin bertanya, apakah menurut kalian keterampilan berbicara ini berperan penting dalam kehidupan manusia? Nah, jika jawaban kalian tidak, maka saya ingin kalian mendengarkan apa yang akan saya bahas setelah ini. Berbicara, jika dilakukan secara berlebihan, maka hasilnya akan tidak baik. Namun jika kita menggunakan keterampilan berbicara dengan takaran yang sesuai, maka kemungkinan besar peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di kehidupan kita itu akan berjalan secara lebih baik dan lebih lancar. Dalam kehidupan sehari-hari, keterampilan berbicara sering sekali digunakan oleh manusia. Bukan hanya sering mungkin ya, tetapi setiap hari, setiap detik kita menggunakan keterampilan berbicara. Saat hendak membeli barang, kita berkomunikasi dengan penjual. Lalu saat di bangku perkuliahan, kita mempresentasikan hasil kerja kita. Nah, hal-hal itu merupakan penerapan dari keterampilan berbicara. Seluruh bidang kehidupan kita memerlukan keterampilan berbicara. Maka dari itu, berbicara itu penting dan harus dilatih. Jika kalian mencari dorongan atau suatu alasan mengapa kalian harus mulai meningkatkan atau melatih keterampilan berbicara yang kalian miliki, maka di sini saya akan menyuguhkan hal-hal itu. Pertama, kita mulai dari kehidupan sosial, kehidupan antar manusia. Berbicara memiliki peran penting dalam menjalin interaksi antar manusia. Bisa kalian bayangkan kalau manusia itu tidak saling berbicara satu sama lain. Mereka mungkin bisa menggunakan media lain untuk berkomunikasi. Namun, berbicara dalam penyampaiannya bersifat mudah, cepat, dan efektif, sehingga kemungkinan besar sulit untuk digantikan dengan media lain dalam menjalin interaksi antar manusia. Saya ingin memberikan contoh betapa pentingnya keterampilan berbicara ini dalam kehidupan sosial. Contoh di masyarakat yang sering saya temui itu bahwa orang pendiam akan lebih memiliki sedikit teman daripada orang yang pandai berbicara. Orang yang pandai berbicara akan lebih mudah disukai oleh orang lain. Dari kedua contoh tadi, dapat diketahui bahwa orang yang pandai berbicara akan lebih disadari atau diketahui keberadaannya daripada orang yang pendiam. Maka dari itu, kemampuan berbicara dalam kehidupan sosial akan sangat memengaruhi kehidupan kita. Lalu yang kedua, di bidang pendidikan. Zaman sekarang, pelajar sudah pasti sering disuruh mempresentasikan hasil tugas yang diberikan oleh guru atau dosen. Nah, dalam kegiatan itu, keterampilan berbicara itu sangat dibutuhkan. Kalian pasti sering menemui orang atau teman kalian sendiri yang kesulitan dalam berbicara di depan umum. Bahkan ada nih, misal teman kalian yang saat presentasi itu cuma membaca dari PPT yang ada dan tidak mampu mengembangkan gagasan-gagasan yang tertulis dalam PPT tersebut. Hal itu merupakan salah satu contoh dari ketidakmampuan seseorang dalam berbicara dengan baik. Dan sejujurnya hal itu amat mengganggu pendengarnya. Dari situ, kalian mau tidak mau harus mampu meningkatkan kualitas dari kemampuan berbicara yang kalian miliki. Yang ketiga, di bidang karir atau bisnis. Di dunia kerja, kemampuan berbicara itu dibutuhkan di seluruh jenis pekerjaan. Karena di awal kerja saja kalian akan diwawancara oleh rekruter, di mana kemampuan berbicara yang kalian miliki merupakan salah satu poin penentu diterima tidaknya kalian bekerja di situ. Karena syarat untuk dapat bekerja dengan banyak orang adalah mampu berinteraksi dengan baik, sehingga tercipta dunia kerja yang efektif dan optimal. Lalu yang terakhir, di bidang politik, pemilu yang masih segar ini masih kalian ingat kan? Apakah kalian suka menonton debat capres di TV atau di YouTube? Nah, di situ calon-calon orang penting ini beradu argumen terkait visi dan misi mereka jika mereka terpilih. Nah, bisa kalian bayangkan kalau orang-orang penting tersebut tidak mampu berbicara dengan baik. Apa yang akan dilihat atau apa yang akan dipikirkan oleh masyarakat tentang calon-calon orang penting tersebut? Kalau bayangan saya, jelas mereka ini akan membingungkan calon pemilih. Kalau calon pemilih bingung, maka tidak akan memilih orang-orang yang membingungkan ini. Nah, untuk keterampilan berbicara yang dimiliki orang-orang penting, kemungkinan itu sudah berada di level yang lebih tinggi. Karena audiens mereka sudah bukan lagi satu ruangan, tetapi satu negara. Nah, itu tadi pembahasan terkait materi pentingnya keterampilan berbicara dalam berbagai aspek kehidupan manusia.
Pada intinya, seluruh aspek kehidupan manusia memerlukan keterampilan berbicara. Maka dari itu, sudah seharusnya manusia menguasai keterampilan berbicara yang baik. Salah satu kutipan bagus dari Robert Brown yaitu, "If you can speak, you can influence. If you can influence, you can change lives." Yang artinya, jika kamu bisa berbicara, kamu bisa memengaruhi. Lalu jika kamu bisa memengaruhi, kamu bisa merubah hidup. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.